sahabat Wak, tapi sebagai saingan dia. Nah, dari situlah mulai kelihatan nih sisi dominannya. Dia suka merintah, dia suka ngatur, dan dia ini juga suka nekan orang gitu. Nah, semua ini dilakukan sama dia biar nggak ada lagi tuh Wak yang bisa ngerendahin dia kayak dulu. Nah, seiring berjalannya waktu, Sabrina pun tumbuh menjadi remaja yang mendambakan kehidupan mewah dan glamor macam kawan-kawannya waktu itu. Tapi setelah dia lulus SMA Wak, sekitar umur 18 tahun, kehidupan ekonomi keluarganya justru makin nggak stabil lagi. Nah, mau nggak mau dia pun harus kerja lah itu kan buat bantu menuhin kebutuhan dia sehari-hari. Waktu itu dia ngelamar kerja jadi penjaga stand makanan di pasar malam. Dia tuh waktu itu lagi jualan crepes Wak. Jualan crepes, jualan permen, jualan makanan-makanan kecil gitulah. Tentu ya gaji yang dia terima juga nggak seberapa kan Wak. Dan dari penghasilannya itu yang cuman bisa dia penuhi adalah kebutuhan pokok dia aja. Nggak bisa buat shopping, nggak bisa buat nongkrong di kafe, nggak bisa buat beli barang-barang mewah macam apa yang dilakukan sama kawan-kawannya saat itu. Nah sayangnya Wak, setelah dia kerja keras berbulan-bulan, semua impian Sabrina tentang hidup glamor, populer, dan juga disanjung-sanjung itu nggak juga jadi kenyataan. Alih-alih dipuji atau dipuja Wak, dia ini malah merasa makin kesepian dan makin ngerasa nggak dihargai. Dunia yang selama ini dia kejar tuh ternyata kosong. Dan dari sinilah Sabrina ini mulai merasa kayak nggak ada satupun tempat di dunia ini yang bisa betul-betul nerima dia lah gitu. Frustasi, capek, dan ngerasa semua usahanya sia-sia. Akhirnya Sabrina ini ngelakuin hal nekat Wak. Pada suatu malam tanpa dia bilang sama siapa-siapa, Sabrina ini lompat ya dari balkon lantai apartemennya, lantai 4 tuh lompat ke bawah. Tapi takdir berkata lain, dia nggak langsung jatuh ke tanah, tubuhnya malah nyangkut di kanopi lantai bawah Wak, yang akhirnya nyelamatin nyawanya. Sabrina waktu itu cuma kena luka ringan aja di punggung, tapi sejak malam itu hidupnya berubah selamanya. Nah setelah peristiwa itu Sabrina pun mencoba menata dan melanjutkan hidupnya kembali ya kan. Dia masih lanjut lagi jualan crepes di pasar malam. Sampai di suatu ketika ada seorang pria keturunan Timur Tengah juga yang tertarik sama dia Wak. Pria itu bernama Oisem Midowni, akrab disapa Sam. Umurnya 24 tahun, 6 tahun lebih tua dibanding Sabrina kan. Dan dia ini adalah seorang mahasiswa jurusan ekonomi. Waktu pertama kali ketemu sama si Sabrina, dia ketemu, dia coba dekati Sabrina. Sabrina juga menyambut ya kan. Dan beberapa bulan setelahnya mereka pun pacaran Wak. Nah sejak pacaran sama Sam, kondisi finansial Sabrina mulai agak terbantu tuh Wak. Sam ini cukup royal. Apapun yang Sabrina butuhkan, mulai dari barang-barang pribadi sampai ke kebutuhan dia sehari-hari, hampir semuanya dipenuhi sama si Sam Wak. Tapi lama-lama Sabrina ini ngelunjak pula. Dia mulai boros tuh Wak, dan dia sering memanfaatkan uangnya si Sam